Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selalu semangat pagi. Kembali lagi kita bertemu di sini. Sebelumnya Ibu perkenalkan dulu. Nama Ibu adalah Ibu Diah. Ibu adalah pengampu atau guru bimbingan konseling untuk kelas 10 TKR 1 dan TKR 2. Baiklah, untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Ya, selesai. Baik, anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Pastinya mungkin ada yang masih bingung gitu ya. Apa sih bimbingan konseling itu? Apa kegunaannya? Apakah itu mata pelajaran? Apakah akan ada nilainya? Atau apakah itu semacam polisi sekolah yang tugasnya untuk menghukum anak-anak dan lain sebagainya. Baik, Ibu akan menjelaskan supaya kalian tidak bosan. Ibu hanya akan menjelaskan poin-poin berdasarkan 5 pertanyaan berikut. Jadi kita akan bermain Q&A, yaitu question and answer about guiding and counseling, tentang bimbingan konseling itu apa aja. Baik, yang pertama adalah apa sih fungsi dan tujuan dari bimbingan konseling? Fungsi dan tujuan bimbingan konseling itu ada banyak ya, anak-anak. Beberapa di antaranya adalah yang pertama fungsinya adalah pemahaman, yaitu membantu untuk anak-anak memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap dirinya dan lingkungannya. Jadi bisa memahami masalah pendidikan, pekerjaan, budaya, dan norma agama. Fungsi yang kedua adalah fasilitasi, yaitu memberikan kemudahan kepada konseli. Konseli itu adalah anak-anak atau yang dalam bimbingan guru atau konselor bimbingan konseling. Jadi fungsi fasilitasi ini adalah memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras, dan seimbang seluruh aspek pribadinya. Yang ketiga adalah fungsi penyesuaian, yaitu membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dengan diri sendiri dan dengan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. Mungkin kalian bingung ya dengan bahasa-bahasa di sini, nggak apa-apa. Tandanya bingung itu berarti ada proses belajar ya. Kita lanjut dulu. Fungsi yang keempat adalah fungsi penyaluran, yaitu membantu konseli merencanakan pendidikan, pekerjaan, dan karir masa depan, termasuk juga memilih program peminatan yang sesuai dengan kemampuan, minat, bakat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadiannya. Fungsi yang kelima adalah fungsi adaptasi, yaitu membantu para pelaksana pendidikan termasuk kepala satuan pendidikan, staf administrasi, dan guru mata pelajaran atau guru kelas untuk menyesuaikan program dan aktivitas pendidikan dengan latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan peserta didik atau konseli. Fungsi selanjutnya adalah fungsi pencegahan, yaitu membantu peserta didik dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan timbulnya masalah dan berupaya untuk mencegahnya, supaya peserta didik atau konseli tidak mengalami masalah dalam kehidupannya. Selanjutnya adalah fungsi perbaikan dan penyembuhan, yaitu membantu peserta didik atau konseli yang bermasalah agar dapat memperbaiki kekeliruan berpikir, berperasaan, berkehendak, dan bertindak. Konselor atau guru BK memberikan perlakuan terhadap konseli supaya memiliki pola pikir yang rasional dan memiliki perasaan yang tepat, sehingga konseli berkehendak merencanakan dan melaksanakan tindakan yang produktif dan normatif. Fungsi selanjutnya adalah fungsi pemeliharaan, yaitu membantu peserta didik atau konseli supaya dapat menjaga kondisi pribadi yang sehat, normal, dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta dalam dirinya. Kemudian fungsi pengembangan, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, yang memfasilitasi perkembangan peserta didik atau konseli melalui pembangunan jejaring yang bersifat kolaboratif. Selanjutnya adalah fungsi advokasi, yaitu membantu peserta didik atau konseli berupa pembelaan terhadap hak-hak konseli yang mengalami perlakuan diskriminatif.
Selanjutnya, apa sih tujuan layanan bimbingan dan konseling itu? Nah, anak-anak, tujuan umum layanan bimbingan BK itu adalah membantu peserta didik atau membantu kalian agar dapat mencapai kematangan dan kemandirian dalam kehidupannya serta menjalankan tugas-tugas perkembangannya yang mencakup aspek pribadi, sosial, belajar, karir secara utuh dan optimal. Sehingga dalam hal ini bukan guru BK yang mengatasi masalah, tetapi adalah kalian sendiri dengan bantuan dan arahan dari konselor atau guru BK. Kemudian tujuan khusus layanan bimbingan dan konseling adalah membantu konseli agar mampu, yang pertama, memahami dan menerima diri dan lingkungannya. Yang kedua, merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, dan kehidupannya di masa yang akan datang. Ketiga, mengembangkan potensinya seoptimal mungkin. 4. Menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang kelima, mengatasi hambatan atau kesulitan yang dihadapi dalam kehidupannya. Dan yang keenam adalah mengaktualisasikan dirinya secara bertanggung jawab. Jadi pada dasarnya, bimbingan konseling atau dalam asas pendidikan kita menyadari bahwa tidak ada manusia yang bodoh atau manusia yang tidak pandai dan lain sebagainya. Jadi kita semua itu pintar ya nak ya. Jadi peserta didik itu semua pandai, semua pintar. Nah, apabila dia mengalami suatu kendala, misalnya kendala belajar, ya, bolos, penyontek, malas dan lain sebagainya, berarti ada suatu masalah di situ dan itu bisa diselesaikan apabila peserta didik memahami, menyadari dan ingin merubah dirinya, merubah lingkungannya. Seperti itu prinsipnya ya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah, ini menarik ya, mungkin masih banyak yang bilang kalau BK itu adalah mata pelajaran. Jadi apakah ada bukunya, apakah ada soal-soalnya, apakah ada nilainya, kemudian ditaruh di mana nilainya dan lain sebagainya. Baik ya, Ibu jawab di sini, BK bukan mata pelajaran, tetapi BK merupakan sebuah layanan. Nah, layanan ini terbagi dua ya, sifatnya terbagi dua. Jadi layanannya bisa tatap muka di kelas atau layanan non tatap muka di kelas. Nah, layanan tatap muka di kelas misalnya memang guru BK mempunyai jadwal khusus untuk masuk kelas, misalnya dalam seminggu ada 2 jam mata pelajaran. 2 jam pelajaran ya. Mohon maaf, bukan mata pelajaran tapi 2 jam pelajaran. Nah, layanan non atau di luar kelas itu banyak sekali ya nak ya. Jadi layanannya bisa misalnya layanan konseling, bimbingan kelompok, bimbingan pribadi, atau konsultasi dan lain sebagainya. Bahkan antara lain misalnya informasi-informasi yang diberikan oleh konselor atau guru BK bisa dilakukan di media sosial maupun melalui misalnya sekarang ya karena pandemi ini mungkin melalui grup WhatsApp atau misalnya medsos-medsos lainnya seperti di YouTube dan mungkin di media cetak juga bisa dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian jadi di sini sudah jelas bahwa BK bukan mapel. Jadi tidak ada yang namanya ujian, tidak ada yang namanya nilai dan lain sebagainya. Namun guru bimbingan konseling melakukan diagnosis ya, banyak sekali yang dilakukan seperti analisa, misalnya perkembangan anak-anak dari kelas 10, apakah perkembangan itu menunjukkan progres ataupun sebaliknya dan lain sebagainya. Itu merupakan catatan-catatan yang dilakukan oleh guru BK yang nanti bisa digunakan misalnya nanti ada rapat kenaikan kelas dan lain sebagainya, maka akan guru BK akan dimintai bagaimana gitu ya perkembangan peserta didik A dan lain sebagainya untuk nanti sebagai tinjauan apakah anak ini misalnya bisa untuk naik kelas, apakah anak ini bisa mendapatkan beasiswa dan lain sebagainya. Baik, untuk pertanyaan kedua udah jelas ya sepertinya. Kemudian yang ketiga, ini juga menarik ya, apakah BK itu selalu menangani anak-anak yang bermasalah saja? Nah, ini tidak ya. Jadi BK seperti tadi yang sudah Ibu jelaskan, fungsinya banyak sekali. Jadi ada fungsi pemahaman, fungsi pengentasan dan lain sebagainya. Nah, untuk mengatasi anak-anak yang bermasalah itu hanya 1 atau 2 fungsi saja. Tadi seperti fungsi pengentasan masalah dan lain sebagainya ya. Tadi. Jadi tidak hanya melayani untuk anak-anak bermasalah, tapi untuk melayani berbagai macam. Misalnya ada anak-anak yang mungkin merasa kurang percaya diri.
ya kurang percaya diri, minder, kok sulit bergaul dan lain sebagainya. Ketika kamu merasakan itu, kamu bisa membuat janji dengan guru BK, misalnya dengan WA dulu, kemudian kita janji untuk ngobrol, chatting di WhatsApp ya, karena kondisi sekarang. Nah itu kita bisa saling sharing gitu ya, misalnya kenapa kok kamu tidak percaya diri, kenapa kok sulit untuk bergaul dengan temannya, atau misalnya kamu merasa dibully, atau misalnya kamu merasa bingung, saya setelah ini mau ngapain ya, saya mau bekerja tapi saya merasa saya tidak punya ilmu dan lain sebagainya, saya ingin sekali lanjut sekolah Bu, tapi saya orang tua saya tidak mendukung dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali sebenarnya yang bisa kalian gunakan gitu ya, kalian gunakan layanan BK secara optimal. Apa saja permasalahan maupun apa yang ingin kalian ketahui, silahkan menghubungi guru BK masing-masing. Nah, guru BK juga bisa melakukan namanya referral, atau misalnya nanti misalnya nih masalah kalian tidak bisa ditangani oleh guru BK, nanti kita bisa mereferalkan atau mengalih tangankan misalnya ke psikolog, atau misalnya ke guru agama, atau misalnya kita perlu berkonsultasi, misalnya nih anak TKR bingung nih, TKR ini apa sih, nanti saya mau bekerja di bidang apa sih, dan lain sebagainya, seperti itu ya. Nah nanti ibu juga bisa membuat janji agar kalian bisa berkonsultasi dengan guru-guru produktif misalnya, seperti itu. Jadi tidak hanya melayani misalnya bermasalah yang bolos, yang poinnya besar, tidak, itu hanya salah satu bagian dari layanan BK. Baik, saya rasa udah jelas ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Apakah ada kerjasama dari guru mata pelajaran dan guru BK untuk mengidentifikasi siswa yang membutuhkan layanan BK? Iya, tentu saja. Jadi layanan BK sifatnya integratif, jadi bahkan sangat berkoordinasi ya, sangat bekerja sama dari kepala sekolah, kurikulum, kesiswaan, humas dan lain sebagainya. Bekerja sama juga dengan guru mata pelajaran, dengan wali kelas terutama juga ya. Jadi tetap ada koordinasi di sana, saling memberikan informasi dan mengidentifikasi memang siswa-siswa yang mana yang membutuhkan layanan BK. Seperti Ibu jelaskan tadi, layanan BK tidak hanya untuk bermasalah ya. Misalnya nih, ada wali kelas yang menemukan bahwa anak ini pandai sekali, seperti itu, pandai sekali, tetapi dia kurang daya penunjangnya, misalnya tidak bisa membeli pulsa dan lain sebagainya. Nah itu bisa kita akan carikan solusinya seperti apa, begitu. Baik, pertanyaan yang terakhir adalah apakah rahasia siswa terjaga? Nah, ini kalian jangan khawatir ya. Jadi konselor atau guru BK itu memiliki kode etik. Kode etik itu adalah sesuatu hal yang tidak boleh dilanggar atau seperti perjanjian gitu ya. Jadi guru BK itu memiliki kode etik. Nah, asas-asas yang dipegang oleh guru BK antara lain yang pertama adalah asas kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan itu yaitu bahwa layanan yang menuntut konselor atau guru BK itu merahasiakan segenap data dan keterangan tentang peserta didik atau konseli sebagaimana diatur dalam kode etik bimbingan dan konseling. Jadi guru BK dilarang keras untuk membicarakan atau membeberkan apa bergosip gitu ya dengan guru yang lain atau misalnya rekan kerjanya gitu ya, untuk permasalahan-permasalahan yang memang itu harus di-keep gitu. Nah, apabila memang perlu dibicarakan, misalnya harus mengundang orang tua, harus mengundang mungkin guru-guru yang memang berkepentingan untuk menyelesaikan masalah, di situ guru bimbingan konseling akan meminta izin kepada peserta didik yang memiliki rahasia tersebut. Kemudian yang kedua itu adalah asas kesukarelaan. Jadi asas kesukarelaan ini adalah asas kesukaan dan kerelaan peserta mengikuti layanan yang diperlukan. Jadi nggak ada yang dipaksa seperti itu ya, tidak dipaksa dan lain sebagainya. Tapi bagaimana antara guru BK dan peserta didik bisa saling terbuka, bisa saling nyaman gitu ya. Jadi anak-anak merasa nyaman untuk bisa bercerita, untuk bisa sharing, tidak takut dan lain sebagainya. Kemudian keterbukaan tadi ya. Jadi tidak usah malu, tidak usah
bohong, tidak usah pura-pura, terbuka saja, karena guru BK itu bukan untuk mencari kesalahan kalian, bukan untuk memberikan poin, itu bukan tugasnya guru BK ya. Tapi kita berusaha untuk membantu anak-anak, untuk membantu kalian gitu ya. Jadi kalau kalian tidak terbuka dengan masalah atau kondisi kalian saat ini, maka akan sulit sekali kami untuk membantu, mengarahkan, untuk membantu bagaimana kita bisa memecahkan masalah kalian ya. Kemudian keaktifan. Nah, tentunya guru BK sangat memerlukan dan sangat sekali membutuhkan keaktifan anak-anaknya. Jadi jangan sampai guru BK ini mengetahui bahwa masalah kalian sudah besar gitu, tapi kalian bisa aktif untuk menghubungi guru BK secara langsung. Kemudian kemandirian. Jadi kemandirian ini bahwa guru BK tidak membuat kalian untuk jadi sedikit-sedikit nanti guru BK gimana masalah saya bu, tidak, tapi dimana kalian belajar untuk mengambil keputusan sendiri ya, belajar mengambil keputusan yang sehat, mengambil keputusan yang baik yang tidak merugikan siapapun, yaitu dalam masalah pribadi, sosial, belajar dan karir. Jadi kemandirian inilah yang akan dibentuk gitu ya, inilah yang akan kami arahkan. Kemudian kekinian ya, jadi kami juga mengikuti perkembangan zaman ya, jadi orientasinya tentu situasi yang now ininya, kekinian ini seperti apa dan seterusnya. Jadi asas-asas inilah yang kami pegang teguh sebagai guru BK. Jadi kalian tidak perlu khawatir misalnya nanti kami diceritain nih masalah-masalahnya nih dan lain sebagainya. Tidak seperti itu. Baik, pertanyaannya sudah habis. Jadi tadi ada 5 pertanyaan. Nah, anak-anak, apabila masih ada pertanyaan-pertanyaan yang lain yang kalian masih bingung, bimbang untuk menggunakan layanan konseling, kalian bisa tanya di kolom komentar, bisa diisi kolom komentar. Dan Ibu harapkan untuk anak-anak semua, untuk anak kelas 10 TKR 1 dan TKR 2 wajib ya mengikuti materi ini. Kemudian silahkan kalian mengisi absen di kolom komentar, dan apabila ada yang ingin ditanyakan dan lain sebagainya, silahkan mengisi di kolom komentar. Ibu akan melihat di sana dan akan mencatatnya dan akan menindaklanjutinya. Baik, sekian dulu ya untuk materi pertama kita, yaitu Q&A untuk bimbingan konseling. Jadi ada yang bertanya, ada yang menjawab ya. Nanti selanjutnya kalau ada yang tidak paham lagi boleh bertanya, nanti akan kita jelaskan di pertemuan selanjutnya. Demikian yang dapat Budia sampaikan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap menjaga prokes ya, protokol kesehatan, dan kita selalu berdoa kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga kita selalu diberikan lindungan, kesehatan, dan semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa ketemu lagi, karena sudah rindu sekali tentunya dengan sekolah ya. Baik, terima kasih banyak anak-anak. Kita akhiri pertemuan kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selalu semangat pagi. Salam sehat remaja berprestasi.